Mari kita bersama menaikkan doa mohon pimpinan Tuhan bagi pelayanan firman. Kami rindu Tuhan ada limpahan sukacita dan damai sejahtera yang diam di dalam hati kami, yang dapat kami alami bukan karena bergantung pada keadaan tertentu, tetapi bersumber dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami rindu mengalaminya, oleh karena Tuhan yang kami rayakan kebangkitannya minggu lalu, sesungguhnya masih terus kami rayakan kebangkitannya di minggu-minggu ini, bahkan di setiap minggu manakala kami beribadah, mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir. Dan Tuhan yang bangkit, yang hidup, yang hadir itu sanggup melimpahi kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam hidup dan diri kami. Kami rindu mengalaminya, kiranya firman Tuhan menolong kami untuk dapat memahami dengan baik. Dan kemudian ikut serta mengalami apa yang dialami oleh para murid di dalam kisah di dalam Alkitab. Sehingga hidup kami pun dapat ikut serta memiliki pengalaman iman yang sama di dalam Engkau. Mari Tuhan, Kau bersabda pada waktu ini dan berkarya atas kami satu persatu. Kami yang duduk dan mendengarkan. Kami yang dipakai untuk membacakan bagian-bagian firman Tuhan sebagai lektor, menyanyikan bagian firman Tuhan sebagai pemazmur bersama PNJ dan pemusik, dan hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan. Biar firman Tuhan yang hendak disampaikan sekali lagi boleh menyapa umat-Mu dan meneguhkan, menguatkan, serta membaharui kehidupan kami. Baik kami yang mendengarkan pun kami yang bersama-sama bertugas pada waktu ini. Terima kasih ya Allah. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai 35. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh
kepala meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang 1, dari ayat yang pertama hingga pasal yang kedua ayat yang kedua. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci,
Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menggemusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian, cukup surprise hari ini ternyata yang hadir ibadah cukup banyak ya. Saya pikir saya ditinggalkan oleh umat sekalian pulang ke kampung halaman gitu. Ini kok nggak pada mudik karena nggak punya kampung halaman? Atau belum pulang kampung halaman? Atau lupa kampung halamannya di halaman berapa gitu ya. Ada rencana untuk mudik Bapak Ibu? Saudara-saudara? Ada rencana? Atau liburan saja? Ini Bu Mariana ngumpulin Vivo untuk diajak nyanyi di jelang lebaran bukan karena nyari temen yang gak liburan kan ya. Jadi gak bisa pergi liburan karena nyanyi ternyata ya. Iya, bersyukur bahwa hari ini kita boleh tetap bersama-sama beribadah meskipun dalam suasana liburan. Jika nanti Bapak Ibu, saudara-saudara hendak bersama-sama melakukan liburan dan meninggalkan rumah, pastikan bahwa rumah yang ditinggalkan dalam keadaan aman begitu ya.
Nah, ada banyak hal yang orang lakukan untuk memastikan supaya rumahnya aman. Artinya kalau sampai ada orang yang mau berbuat jahat akan kesulitan atau paling tidak menghalangi begitu ya. Ada beberapa hal yang dilakukan. Antara lain yang pertama, ada yang dengan cara memasang kunci tambahan. Jadi entah ditambahin gembok gitu ya, atau kuncinya diganti kunci digital misalnya gitu, biar susah untuk dibuka begitu ya. Kalau gemboknya 1 ditambah jadi 5 misalnya gitu ya, pokoknya untuk menyulitkan gitu. Terus ada juga yang dengan memasang teralis. Katanya teralis ini bisa untuk mengamankan ya. Jadi nggak cuma jendela, pintunya kalau perlu lubang-lubangnya dipasangin teralis semuanya supaya aman. Terus ada lagi yang lain mengupayakan atau memastikan rumahnya aman dengan cara pasang apa? Iya, kamera pengawas atau CCTV. Nanti bukan liburan tapi ngeliatin HP-nya terus. Kamu chat sama siapa? Enggak, aku lagi ngeliat CCTV terus. Ya, datang ngecek rumahnya terus aman apa enggak gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya aman sekali lagi. Atau bisa juga dengan mempercayakan kepada security, petugas keamanan yang ada di sekitar kita, dititipkan, nanti tolong ya dipastikan kami akan pergi, kita menginformasikan bahwa kita akan meninggalkan rumah, titip rumahnya dan sebagainya. Artinya di sini bertujuan supaya aman. Keamanan sesuatu yang sangat penting. Menurut teori Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan. Jadi kita ini katanya punya piramida kebutuhan. Kebutuhan yang paling mendasar itu kebutuhan fisiologis. Kayak makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi kebutuhan yang kedua adalah rasa aman. Jadi rasa aman ini penting sekali. Menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan manusia menurut teori Abraham Maslow. Bicara soal rasa aman Bapak Ibu Saudara. Para murid Yesus di dalam bacaan kita sebenarnya sedang mencari yang namanya rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia seperti kita. Dan juga oleh mereka pada waktu itu. Kita perlu mengingat urutan peristiwa sebelum bacaan kita ini adalah dalam beberapa hari sebelumnya. Mereka mengalami peristiwa yang, saya bisa ngulang lagi nggak yang kayak tadi ya, yang dramatis dan traumatis serta sadis. Isnya sudah 3 kali. Kenapa? Guru dan Mesias mereka disiksa dengan cara brutal. Oh ini baru sadis dan tragis. Sekarang mereka kehilangan rasa aman dan merasa terancam. Apa yang dilakukan seseorang ketika dia merasa terancam? Ada ancaman. Yang pertama, kalau dia punya kekuatan, punya daya, maka dia akan mengarahkan segala daya untuk melawan ancaman itu. Karena punya kekuatan. Entah apapun dilakukan untuk bertahan, untuk melawan kalau perlu. Karena merasa punya daya. Tapi yang kedua, kalau merasa tidak berdaya, maka dia akan memilih untuk menghindar. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Para murid Yesus ada di posisi yang kedua.
tidak berdaya untuk melawan. Maka di dalam bacaan kita boleh dikatakan dimulai dengan peristiwa para murid ini mencoba mencari tempat yang aman dan bertemu dalam pintu yang terkunci. Mereka takut dengan para pemuka agama Yahudi. Jadi setelah peristiwa Yesus dianiaya dan disalibkan itu, para pemimpin agama Yahudi mencurigai setiap orang yang menjadi pengikut Yesus itu. Apalagi waktu itu tersebar berita bahwa oh Yesus ini sudah bangkit. Maka semakin gencar juga ancaman itu. Itu sebabnya mereka memilih untuk menutup diri dan mengunci pintu. Supaya apa? Supaya mereka tetap dapat merasa aman. Para murid sadar tidak berdaya baik secara fisik maupun spiritual. Fisik mereka tidak berdaya, spiritual juga. Dari sisi fisik jumlah mereka tidak seberapa. Kalau mau melawan para pemimpin atau pemuka agama mereka pasti kalah. Secara spiritual, keyakinan mereka terhadap Mesias yang mereka andalkan pada situasi yang sulit seakan-akan runtuh. Nah, mereka waktu itu sedang ada di situasi yang galau antara begini. Sudah dengar kabar dari Maria bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah melihat bahwa kubur Yesus kosong. Mereka sulit untuk percaya. Mereka ragu-ragu, apa iya Yesus itu bangkit. Yang mereka lihat sebelumnya hanyalah Yesus yang menderita, yang mati, yang tersalib, yang kalah. Mana mungkin bangkit? Mereka ada dalam kegalauan ini sehingga dalam ruangan yang terkunci itu seakan-akan menjebak hati para murid. Menunjukkan betapa mereka tidak berdaya. Selain dikuasai oleh ketakutan, mungkin juga kebingungan dan kecemasan. Kita dapat membayangkan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa salib itu sangat mengerikan. Sehingga begitu membekas bagi para murid dan membuat cengkeraman ketakutan itu begitu kuat dalam diri mereka. Begitu traumatis melihat peristiwa derita dan kematian Yesus itu. Sehingga sulit bagi mereka untuk meyakini bahwa Yesus itu bangkit. Peristiwa salib itu memang sangat mengerikan bagi para murid. Nah, yang kita lihat sesudahnya adalah di tengah situasi ketakutan itu, Yesus hadir dan memberi damai sejahtera. Yesus datang dan kemudian menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang tiba-tiba datang itu seakan-akan memecah ketakutan itu dan berubah menjadi situasi menerima selamat dan damai dari Allah. Kata shalom atau eirene adalah sapaan yang biasa dalam masyarakat Yahudi. Salam yang biasa diucapkan ini menjadi luar biasa ketika Yesus sendiri yang mengucapkannya. Sebab Yesus tidak hanya mengucapkannya, tapi juga menghadirkan atau mewujudkan shalom itu. Maka kalau kita hanya mengucapkan shalom, kadang hanya berhenti ucapan saja ya. Shalom artinya selamat dan damai dari Allah. Maka tidak apa juga kalau kita menyapanya selamat pagi, selamat siang. Karena sama juga kita mengucapkan selamat. Tapi kata itu menjadi begitu istimewa sekali lagi. Karena Yesus sendiri yang mengucapkannya. Yesus tidak hanya mengucapkan tapi menghadirkan selamat dan damai dari Allah.
apa yang Yesus lakukan untuk selanjutnya membuat murid-murid meyakini kehadiran damai sejahtera itu. Yang Yesus lakukan berikutnya adalah menunjukkan luka dan kemudian mengutus para murid. Hal ini memang menjadi sesuatu yang agak membingungkan ya. Karena setelah Yesus menunjukkan luka, dikatakan murid-murid merasa bersuka cita, dan berarti hati mereka dipenuhi damai. Bapak Ibu pernah ditunjukkan luka orang lain? Saudara-saudara pernah ditunjukkan luka orang lain? Entah luka kena pisau, entah luka jatuh, gitu pernah ditunjukkan? Atau pernah melihat luka orang lain gitu? Rasanya apa ketika ngelihat luka? Ketika melihat luka orang lain? Ngeri? Takut? Ada yang tidak berani, begitu ya? Ini kan aneh. Melihat luka, kok jadinya bersuka cita? Kok bisa? Melihat luka kok bersuka cita? Seberapa pentingnya melihat luka itu? Seperti ini pentingnya. Kita melihat bahwa Yesus sedang, saya tadi memakai kalimat, membalut luka-luka ketakutan yang sedang dialami murid-murid ketika dia menunjukkan lukanya. Kok bisa? Luka-luka ketakutan para murid dibalut ketika Yesus menunjukkan lukanya. Ya, karena dengan menunjukkan lukanya Yesus mau mengatakan bahwa Yesus yang hadir dan menembus pintu itu adalah Yesus yang sungguh hadir. Bukan halusinasi, bukan hayalan mereka. Yesus yang hadir ini sungguh-sungguh Yesus yang disalibkan, yang dilukai. Dan kini ada di hadapan mereka adalah Yesus yang sungguh-sungguh bangkit. Yang kemarin mereka lihat kuburnya kosong, ini sekarang betul-betul hadir di sini dan menunjukkan lukanya. Makanya ada lagu sekolah minggu juga yang membahas luka itu. Ada yang tahu lagunya? Saya sebenarnya tadinya mau masukin lagu ini, cuman karena lagi pilek jadi mengurangi jumlah lagunya ya. Ini ada anak sekolah minggu, adik-adik ada yang tahu lagu ini enggak? Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Guru-guru sekolah minggu tahu enggak? Guru sekolah minggu mana guru sekolah minggu? Bapak Ibu tahu lagu ini? Tahu lagunya? Tahu lagunya? Oh tahu, coba kayak apa? Karena ini banyak anak-anak, jadi saya tadi keingat lagu ini ya. Oke? Nah, tahu kan? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tonggak menusuk di nyambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga ya. Lagu ini diinspirasi dari teks kita ini. Mau menunjukkan. Gak tahu ya, Pak Herman gak tahu lagunya ya. Dulu waktu sekolah minggu zamannya Pak Herman belum diajarin sama guru-gurunya kayaknya. Lagu ini bayangkan menggambarkan luka dengan begitu sukacita. Mau menunjukkan bahwa luka Yesus yang real itu menunjukkan bahwa murid-murid tidak halu. Yesus yang hadir sungguh-sungguh, Yesus yang bangkit.
Itu yang membuat mereka bersuka cita, bukan jijik, bukan takut melihat luka itu. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan seketika itu hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka Yesus kembali menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Dilanjutkan dengan tugas pengutusan. Artinya apa? Damai sejahtera sudah diterima kan? Kamu sudah melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Telah melihat luka-lukaku. Bahwa aku sungguh bangkit. Kini saatnya teruskan damai sejahtera itu. Supaya semakin banyak orang melihat kehadiran Tuhan. Dengan datangnya damai sejahtera. Dalam bacaan kita yang pertama, kita menemukan keindahan damai sejahtera itu. Sungguh-sungguh diberitakan oleh para murid. Jadi tadi kita melihat di sana bahwa dengan penuh kuasa mereka memberitakan kebangkitan Yesus. Lalu apa yang terjadi tadi pada bacaan pertama kita? Pada jemaat perdana tadi yang terjadi apa? Situasi seperti apa tadi? Ada yang mencermati? Bacaan pertama kita tadi tentang apa? Cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka punya menjadi kepunyaan bersama. Pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu membangkitkan kerinduan saling berbagi, saling peduli. Sehingga gereja yang mula-mula ini hidup sungguh-sungguh menghadirkan damai sejahtera yang menjadi penanda Tuhan hadir. Mereka hidup rukun dengan saling peduli dan saling berbagi. Dan menurut Mazmur itulah tanda kehadiran Tuhan. Dari mana kita tahu? Mazmur itu berbicara tentang betapa indahnya kalau hidup rukun. Digambarkan seperti minyak harun yang menetes. Ada gerakannya ya, kita suka nyanyi gitu ya. Seperti minyak harun yang menetes. Apa maksudnya minyak harun itu? Harun adalah seorang imam. Imam itu diurapi dengan minyak. Dan minyak itu sebagai penanda kehadiran Allah dalam dirinya. Kerukunan itu seperti minyak harun. Artinya ketika ada kerukunan, maka di sanalah ada kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah cinta, Tuhan hadir di tengah kepedulian, di tengah kehidupan saling berbagi yang dihayati oleh jemaat mula-mula. Mereka sungguh-sungguh menghidupi hadirnya damai sejahtera Allah ini. Dan para murid yang sudah menerima damai sejahtera ini ternyata sungguh-sungguh meneruskannya. Mari kita merenungkan dua hal penting dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah renungan kita hari ini atau tema kita memang tentang tugas. Membagikan damai sejahtera Kristus. Maka untuk kita bisa melakukan itu yang pertama, yang harus kita alami lebih dulu adalah kita mengalami sungguh damai sejahtera yang tidak bersumber pada keadaan, tapi bersumber pada kehadiran Kristus yang mengubah diri kita. Kalau ingin bisa membagikan damai sejahtera harus mengalami ini terlebih dulu. Bahwa damai sejahtera kita bukan tergantung pada situasi, tapi tergantung kepada Kristus yang selalu berkuasa mengubah hati kita. Kalau kita cermati di ayat 19 sampai 26 menunjukkan keadaan waktu itu tidak berubah atau belum berubah. Para murid masih berada di bawah ancaman para pemuka agama Yahudi. Maka mereka masih harus berkumpul dengan pintu terkunci. Situasinya masih sama. Mereka masih ada dalam keadaan terancam. Mereka masih ada dalam situasi penuh tantangan.
Mereka masih ada dalam keadaan yang sulit. Tapi meskipun keadaan tidak atau belum berubah, para murid ini diubah. Apa yang diubah? Yang pertama, para murid percaya dan mengalami kehadiran damai sejahtera Kristus ketika ditunjukkan luka-lukanya tadi. Thomas yang ketinggalan tidak ikut di situ ketika diizinkan melihat luka-luka itu juga mengalami balutan luka-luka Kristus itu memulihkan hidupnya sehingga dia percaya. Keadaan tidak berubah, tapi para murid dan juga Thomas yang diubah. Thomas kemudian bisa mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kita tahu bahwa setelah Thomas mengakui imannya, gereja purba yang lahir setelah itu, setelah kebangkitan Yesus juga mengucapkan pengakuan iman yang singkat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Singkat tapi mendalam. Mau mengatakan karena pada zaman itu beberapa agama menyebut Tuhan atau kurios kepada dewa tertentu. Kepada para bangsawan, tuan tanah, orang-orang kaya, bahkan kaisar juga disebut dengan kurios. Dalam peristiwa kebangkitan, gereja mau mengatakan Kristuslah kurios. Bukan dewa, bukan tuan tanah, bukan kaisar yang kurios. Kristuslah kurios. Dalam segala situasi kita di masa kini, kita juga bisa berhadapan dengan keadaan yang belum berubah. Hidup kita mungkin masih sama sulitnya. Masih sama beratnya, pergumulannya masih sama dari hari ke hari. Kita yang sedang sakit masih berhadapan dengan sakit itu. Kita yang sedang menghadapi tantangan di pekerjaan, di tempat belajar masih menghadapi tantangan itu. Keadaannya belum berubah. Tapi biarkan kuasa Kristus mengubah kita. Untuk kita mengalami bahwa Kristuslah kurios. Dialah Tuhan kita. Sehingga dalam ketakutan kita, kesulitan kita, tantangan hidup kita, bahkan keraguan kita, kita diingatkan kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang hidup. Yang kuasanya nyata sampai hari ini. Dia Tuhan kita. Bukan uang, bukan harta, bukan kekuasaan yang sanggup untuk menolong. Hanya Kristus Sang Kurios yang sanggup menolong. Keadaan boleh tidak berubah. Tapi ada kehadiran Tuhan yang ternyata menolongku sampai hari ini. Mengalami damai sejahtera adalah pengalaman iman diubah oleh kuasa Tuhan ini. Dan ini yang dialami oleh murid-murid, mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Betul pintunya masih dikunci, tapi tidak ada lagi catatan bahwa mereka takut. Mereka dipenuhi dengan penyerahan diri, berserah kepada Yesus. Untuk menghadapi kehidupan. Ini sesuatu yang penting. Dengan kita tidak dikuasai ketakutan. Dan dipenuhi dengan penyerahan diri. Maka kita akan dimampukan untuk
berpikir dengan tenang, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tidak gegabah di dalam ucapan, tidak gegabah dalam tindakan, tidak gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Damai sejahtera itu akan menuntun kita untuk memiliki ketenangan dan mengalami hikmat Tuhan. Sehingga kesulitan apapun yang ada di depan kita dimampukan untuk berucap, bertindak, dan memutuskan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ada satu kisah menarik di Alkitab yang menurut saya menggambarkan betapa indahnya ketika seseorang mengalami kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera lalu diubah. Meskipun keadaannya belum berubah. Kisah ini kira-kira kisah tentang siapa? Yang tentang siapa? Musa. Kita tahu ceritanya ya. Musa lahir di tengah situasi yang sangat mencekam. Mereka sedang ada di dalam perbudakan dan ada aturan. Kalau yang lahir bayi laki-laki maka harus dibunuh. Bapak Ibu yang sudah punya anak bisa bayangkan. Ketika tiba-tiba bayi itu lahir, karena waktu itu belum ada USG dan mereka tahu anaknya laki-laki. Kira-kira apa yang ada dalam batin mereka? Pasti ada ketakutan bukan? Bakal dibunuh anakku laki-laki. Karena aturannya begitu. Tetapi dalam hikmat Tuhan, mereka dituntun untuk melakukan hal ini. Musa dihanyutkan di sungai Nil dan kemudian diawasi oleh kakaknya yang membuat nyawa Musa kemudian diselamatkan. Maka Musa dalam refleksinya di Mazmur 90 itu dia mengatakan betapa hidupnya itu fana tapi Tuhan itu kekal karena dia berapa kali berhadapan dengan maut. Termasuk ketika dia baru saja lahir. Yang saya mau sampaikan, saya yakin sikap iman keluarga dari ketakutan menghadapi ancaman kematian yang bisa dialami anaknya diubah oleh kuasa Tuhan, mereka berserah penuh sehingga dituntun untuk punya ketenangan dan kemudian mengambil tindakan yang tepat. Inilah damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan, tapi bersumber dari Tuhan. Alamilah pengalaman yang seperti ini. Supaya di tengah situasi yang tidak mudah sekalipun, kita dimampukan untuk mengalami kehadiran Tuhan yang menuntun kita. Sehingga kita bertindak, berucap, memutuskan di dalam hikmat Tuhan. Ada satu lagu yang menggambarkan hal ini yang beneran saya mau ajak nyanyi ya. Kalau yang tadi belum siap ya. Lagu ini menggambarkan, "Alaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus." Cari ketenangan di mana? Ya hanya di dalam Yesus. Karena cuma Dia yang bisa menghibur dan menolong. Di dalam Dia hati kita damai. Meskipun dalam lembah kekelaman. Dalam Dia hati kita tenang meskipun di tengah tantangan. Mari kita nyanyikan lagu ini.
penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Alamilah damai dan ketenangan di tengah lembah kekelaman, meskipun di tengah hidup yang penuh tantangan. Oleh karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang menghibur, yang menolong kita. Di dalam Dia ada damai yang sejati, yang memampukan kita untuk menghadapi setiap lembah kekelaman dan tantangan apapun di dalam kuasa-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mengalami keindahan yang seperti ini, jangan disimpan sendiri. Bersedialah membagikan damai sejahtera di dalam kehidupan. Kenapa? Karena damai sejahtera dalam kehidupan itu adalah tanda dari kehadiran Tuhan. Apa tandanya Tuhan hadir? Ya ketika ada damai sejahtera. Tuhan Yesus yang hadir tadi telah memecah ketakutan, diganti menjadi damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus hadir. Jadi kalau kita rindu Tuhan hadir, maka hadirkanlah damai sejahtera itu. Kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera, memampukan umatnya. Kalau dalam bacaan pertama mereka hidup saling peduli. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian dalam Mazmur hidup rukun. Artinya di sini tidak ada orang yang mengalami damai sejahtera Kristus lalu kemudian hidupnya dipenuhi dengan keegoisan. Lalu dia memecah kerukunan. Seorang yang mengalami damai sejahtera Kristus pasti rindu menunjukkan kehidupan yang peduli kepada sesama, sebagaimana Kristus peduli kepadanya. Rindu untuk membuat kehadiran Tuhan itu dirasakan dan dialami melalui kehidupan yang rukun dan saling mengasihi. Kalau kita mengingat cerita di seputar Natal, ada tokoh Kaisar Agustus yang dalam kepemimpinannya Romawi dalam keadaan damai sejahtera. Tapi dari mana damai sejahtera itu diperoleh? Dari peperangan, dari menaklukkan bangsa lain, dari membuat bangsa lain bertekuk lutut. Nampaknya damai, tapi bersumber dari peperangan. Maka Agustinus pun pernah mengatakan, semua peperangan bertujuan untuk membawa damai. Bukan damai yang seperti ini yang kita bagikan. Melainkan damai yang dipenuhi kasih Kristus. Yang membuat kita saling peduli satu sama lain. Yang membuat kita hidup rukun di tengah perbedaan. Ada satu dialog imajiner tentang seorang manusia yang diberi kesempatan berbincang dengan Tuhan. Tuhan izinkan saya melihat surga dan neraka. Lalu Tuhan membawa dia ke dua buah pintu. Pintu yang pertama, tengah ruangan terhadap sebuah meja bundar yang sangat besar. Tengahnya ada semangkok sup yang nampak begitu lezat. Membuat manusia yang melihatnya meneteskan air liur. Meja itu dikelilingi oleh orang-orang yang kurus yang nampak sangat kelaparan. Orang-orang itu masing-masing memegang sebuah sendok yang terikat pada tangannya. Sendok itu cukup panjang untuk bisa mencapai mangkok di tengah meja dan mengambil sup yang lezat tadi itu. Tapi karena sendoknya terlalu panjang, tidak dapat mencapai mulutnya sendiri. Dikatakan itulah neraka. Lalu
Dia ditunjukkan pintu yang berikutnya sama. Ada meja besar dan ada sup di tengahnya. Lalu kondisi orangnya sama memegang sendok. Perbedaannya adalah yang satu tadi nampak kelaparan sementara di sini berbadan sehat. Dan mereka nampak bergembira di sekeliling meja itu. Apa yang membedakan? Dikatakan yang dibutuhkan hanyalah satu, saling peduli. Perhatikan bahwa orang-orang ini dengan ikhlas menyuapi orang lain yang dapat dicapainya dengan sendok yang panjang. Sedangkan di ruangan yang lain tadi itu, orang-orang yang serakah yang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Kisah ini mau mengatakan, suasana surgawi dapat dihadirkan ketika ada kesediaan saling peduli, saling mengasihi dan membangun kehidupan yang rukun. Baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, dimanapun kita berada. Ketika kita mengupayakan itu, di sanalah Tuhan hadir. Dan di sanalah damai sejahtera yang sejati itu hadir. Bagikanlah dengan cara ikut serta mengupayakan kehidupan yang saling peduli, bukan cuek. Upayakanlah kehidupan yang ikut serta membangun kerukunan, bukan memecah kerukunan itu. Supaya Tuhan hadir dan damai sejahteranya telah kita bagikan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari membagikan damai sejahtera supaya kehadiran Tuhan nyata melalui hidup rukun dan saling peduli satu dengan yang lain. Selamat mengalami kebangkitan Kristus yang membawa damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan, tapi bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan selamat membagikan damai sejahtera melalui hidup rukun dan saling peduli. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin.